Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlina Putri Adelia Herudin dari kelas 11 MIPA 2. Baik, saya akan menjelaskan materi lompat jauh. Ada beberapa poin, yaitu 3 poin. Yang pertama, sejarah dalam lompat jauh. Kedua, perlengkapan dalam lompat jauh. Dan yang ketiga, yaitu gaya dalam lompat jauh. Pengertian lompat jauh. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Sejarah lompat jauh. Sejarah lompat jauh berawal sejak sekitar 13 abad yang lalu. Olahraga ini sudah ada sejak tahun 708 Masehi ketika ada Olimpiade kuno di Yunani. Lompat jauh merupakan satu-satunya kejuaraan lompat yang dilombakan dalam Olimpiade kuno. Semua lomba yang diadakan pada Olimpiade kuno dimaksudkan sebagai latihan militer perang. Munculnya olahraga lompat jauh dipercaya untuk melatih ketangkasan para prajurit perang dalam menerobos rintangan yang ada, seperti jurang atau parit. Pada waktu itu, para pelompat diwajibkan berlari dengan membawa sebuah beban di kedua tangan yang dikenal dengan sebutan halteres dengan berat 1-4,5 kg. Pada masa itu, teknik permainan lompat jauh berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Para jumper harus berlari dengan mengangkat beban di kedua tangannya. Ini dibuktikan berdasarkan lukisan-lukisan kuno yang telah ditemukan. Lompat jauh pertama kali dipertandingkan pada Olimpiade 1896 dan telah menorehkan rekor-rekor jarak lompatan. Pada tahun 1935, Jesse Owens mencatatkan loncatan 8,13 meter sebelum dipecahkan oleh Bob Bowman pada 1968 dan dipecahkan kembali oleh Michael Powell pada 1991 dengan rekor lompatan 8,95 meter. Perlengkapan olahraga lompat jauh. Yang pertama yaitu lapangan untuk area lompat jauh. Standarnya, lapangan lompat jauh memiliki panjang 131 kaki atau sekitar 40 meter dan lebar sekitar 1,22 m sampai 1,25 meter. Di samping lintasan diberi garis putih sebesar 5 cm. Kedua yaitu papan tolak. Papan sebagai pijakan untuk melakukan lompat jauh atau papan lepas landas. Papan ini akan diinjak atau dipijak saat akan melompat. Papan lepas landas ini harus diletakkan rata dengan permukaan tanah. Ukuran papan tolak yaitu panjangnya sekitar 1,21 sampai 1,22 meter, lebarnya 1,98 sampai 2,02 desimeter, dan tebalnya yaitu 1 desimeter. Yang ketiga yaitu pita pengukur. Pita pengukur ini untuk melakukan pengukuran terhadap lompatan yang dibuat oleh para atlet. Yang keempat yaitu bendera yang berfungsi sebagai isyarat bahwa lompatan para atlet sah atau tidak. Yang kelima yaitu lorong larian. Lorong larian ini adalah sebuah lintasan yang harus dipersiapkan sebagai tempat pecutan larian dan juga lompatan tersebut. Gaya dalam lompat jauh ada 3. Yang pertama gaya jongkok atau gaya mengambang. Gaya ini merupakan gaya lompat jauh tertua. Gaya jongkok mudah dilakukan karena jumper hanya harus menekuk kedua kaki mirip seperti posisi jongkok ketika melayang di udara. Gaya yang kedua yaitu gaya berjalan di udara. Bila gaya jongkok adalah gaya lompat jauh tertua, gaya berjalan di udara atau walking in the air adalah gaya terpopuler para pelompat jauh profesional karena gaya ini sangat efektif untuk menghasilkan lompatan terjauh dibandingkan gaya lainnya. Teknik lompat jauh berjalan di udara dimulai dari saat kaki tumpu melakukan tolakan atau loncatan. Ketika tumpu melayang di udara, lakukan gerakan seperti melangkahkan kaki atau seperti Anda sedang berjalan. Yang ketiga adalah gaya menggantung. Teknik lompat jauh menggantung adalah teknik di mana ketika tubuh melayang posisi dada dibusungkan ke depan. Kedua tangan diangkat ke atas, sedangkan kedua kaki ditekuk ke belakang. Hal ini membuat tubuh selama mungkin berada di udara. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.